Lebih dari 1.600 hakim seluruh Indonesia akan melakukan cuti massal pada 7 hingga 11 Oktober. Aksi ini dilakukan untuk menuntut kenaikan kesejahteraan karena sudah 12 tahun gaji tidak naik. Benarkah masalah ini menjadi pemicu hakim korupsi? Inilah Top Review. Sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia kehakiman Indonesia. Pada akhir September lalu, sebuah gerakan yang menamakan diri Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia menerbitkan rilis yang berisi pernyataan akan melakukan aksi cuti bersama pada 7 hingga 11 Oktober 2024. Hal tersebut sebagai langkah terakhir demi memperjuangkan martabat dan kesejahteraan hakim di Indonesia. Solidaritas Hakim Indonesia menyebutkan aksi cuti bersama ini bukan dilakukan secara tergesa-gesa. Sebab sejak tahun 2019, para hakim melalui organisasi profesinya telah berjuang dan gigih untuk mendorong perubahan terhadap peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012. Tim Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia Andi Asiraf menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan Solidaritas Hakim Indonesia bukan mogok, tapi cuti bersama. Yang jelas karena ini sudah dinamakan cuti bersama, cuti itu merupakan hak yang dilindungi oleh hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konstitusional. Jadi kami menegaskan di sini sangat beda dengan diksi mogok dan sebagainya. Yang kami gunakan ialah cuti bersama. Cuti bersama di sini tentu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang kemudian menjadi objek yang sangat dirugikan dari gerakan ini. Gerakan cuti bersama ini, aksi cuti bersama ini tidak serta-merta hadir begitu saja, tidak serta-merta muncul begitu saja. Dalam artian sudah sekian tahun, apalagi sejak tahun 2012, para hakim di seluruh penjuru Indonesia sudah menyuarakan kegelisahannya. Namun lagi-lagi pemerintah dalam hal ini tidak kunjung memberikan perhatian. Aksi cuti yang akan digelar pada 7 hingga 11 Oktober 2024 akan diikuti lebih dari 1.600 hakim. Pemicunya karena kesejahteraan hakim yang tidak diperhatikan. Tercatat sudah 12 tahun gaji hakim tidak naik. Gerakan cuti bersama hakim se-Indonesia rencananya akan diikuti oleh 1.611 hakim. Berdasarkan data dari Solidaritas Hakim Indonesia per 1 Oktober 2024. Aksi cuti bersama yang diikuti oleh hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, dan hakim ad hoc ini dimulai tanggal 7 sampai 11 Oktober 2024 mendatang. Pemirsa, penyebab atau alasan hakim menggelar aksi cuti bersama adalah sebagai bentuk protes karena gaji dan tunjangan hakim tidak naik selama 12 tahun terakhir atau sejak adanya peraturan pemerintah atau PP nomor 94 tahun 2012 yang mengatur gaji dan tunjangan hakim. Maka hakim menuntut revisi PP nomor 94 tahun 2012 untuk penyesuaian gaji dan tunjangan yang sudah diperjuangkan sejak tahun 2019 lalu. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 94 tahun 2012, ini adalah gaji hakim antara sekitar 2 juta rupiah untuk masa kerja 0 atau golongan 3A dan sekitar 4,9 juta rupiah untuk masa kerja 32 tahun atau golongan 4E. Sedangkan tunjangan hakim berkisar 8,5 juta rupiah sampai dengan 24 juta rupiah. Ini tergantung kelas pengadilan dan golongan para hakim tersebut. Gaji dan tunjangan hakim yang diatur dalam PP nomor 94 tahun 2012 dianggap tidak layak mempertimbangkan kondisi inflasi dan beban kerja hakim. Anggota DPR RI Partai Gerindra Habibur Rahman mengakui bahwa kesejahteraan hakim memang kurang mendapat perhatian selama ini. Ia mengaku melihat sendiri kondisi kehidupan para hakim di daerah yang memprihatinkan. Saya setiap kali kunker ke daerah-daerah ternyuh melihat hakim itu. Mereka banyak yang tinggal di rumah-rumah kos dengan hidup yang prihatin. Bahkan ada beberapa yang meninggal dunia karena kesehatannya tidak terjaga di rumah-rumah kos tersebut. Jauh dari keluarga, jauh dari istri,
mau pulang ke rumah secara rutin ya, karena penempatannya kan di luar kota, di luar jauh dari kediamannya kan, tidak terawat ya, ongkos tiket mahal, nggak sanggup tiap minggu pulang ya, akhirnya sakit, nggak terdeteksi, meninggal. Banyak sekali sudah ya, termasuk sahabat-sahabat saya waktu kuliah ketahuan udah 2 hari meninggal di rumah kos. Kan ini agak-agak mengerikan juga ya nasib para penegak keadilan ini. Makanya kami berkomitmen ya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Itu juga kan ada di visi misinya Pak Prabowo ya. Kami akan mengundang mereka untuk sama-sama mencari solusi. Pakar hukum tata negara yang juga pegiat anti korupsi, Zainal Arifin Mokhtar, mengakui bahwa kesejahteraan hakim yang rendah bisa memicu terjadinya suap di lembaga peradilan. Belum ada analisis yang memadai kapan kemudian dia harus dinaikkan lagi. Berapa yang pantas sebenarnya untuk ditaruh di daerah. Karena kita tahu bahwa yang namanya hakim itu memang harusnya jabatan yang sangat mulia. Kemudian dia mendapatkan reward atas prestasinya itu dengan lebih kuat. Supaya kemudian bisa menghilangkan kemungkinan dia untuk menerima uang tambahan dari luar gajinya. Ya. Saya kira kalau dari hampir begitu banyak rumusan pemberantasan korupsi, saya kira kenaikan gaji, remunerasi, penguatan penggajian, penguatan tunjangan itu adalah bagian dari langkah-langkah untuk menghilangkan kemungkinan anti korupsi. Yang pasti, sejauh ini sudah ada sejumlah hakim yang terjerat hukum karena kasus suap dan gratifikasi. Ya, pemirsa, Hakim PN Jakarta Selatan R. Iswahyu Widodo dan Irwan divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Menerima suap dari Direktur CV Citra Lampia Mandiri Martin P. Silitonga. Berikutnya adalah Mary Purba, ini adalah hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada tahun 2019 yang lalu ya, divonis 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Menerima suap $150.000 Singapura dari pengusaha Tamin Soekardi. Berikutnya, Majelis Kehormatan Hakim atau MKH menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada hakim nonaktif PN Jakarta Barat berinisial DS. Menerima uang 300 juta atau diduga menerima uang 300 juta rupiah ketika mengadili perkara yang menjerat mantan wali kota Kediri Samsul Asar di PN Surabaya. Tim Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia Andi Asiraf menegaskan, independensi hakim harus berbanding lurus dengan kesejahteraan. Solidaritas Hakim Indonesia yakin jika kesejahteraan baik, maka akan mengurangi peluang terjadinya korupsi. Tentu kami meyakini bahwasanya yang dinamakan independensi harus beriringan, harus sejalan dengan kesejahteraan. Dalam artian ketika seorang hakim dengan independensi hakim sudah merasa cukup kebutuhannya, sudah terjamin keamanannya, sudah tenang dalam melaksanakan tugas, sudah tidak khawatir terhadap keselamatan diri pribadi dan keluarganya. Kami meyakini bahwasanya tentu akan mengurangi kemungkinan hakim dalam melakukan tindakan koruptif, gitu Mbak. Dari 3 cabang kekuasaan negara, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Terlihat cabang yudikatif tidak seglamor eksekutif dan legislatif. Jika ini tidak menjadi perhatian, maka yang disebut independensi hakim hanya akan jadi ilusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.